ya. Jadi untuk menerima keselamatan, Alkitab katakan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Makanya 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, untuk memperoleh keselamatan, Alkitab mengatakan sudah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Alkitab katakan ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kedatangan Tuhan adalah untuk menyatakan keselamatan bagi kita, sebagai bukti keselamatan bagi seluruh makhluk. Ya, maka di dalam firman-Nya dikatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan, apakah Tuhan menolak? Tuhan tetap menerima. Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, juga bagaimana kesabaran Tuhan menunggu orang untuk datang kepada dia, dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah bentuk kasih Tuhan, dia tetap sabar menunggu kita. Dia rindu supaya semua orang bertobat dan berbalik dan percaya kepadanya. Terima kasih Bang. Siap. Sebelum ke Ustadz Tahta, izin sebentar 1 menit. Ahi Jimen, Assalamualaikum Ahi. Ahi Jimen. Oke. Ikhwan Pilah jangan sampai rungkat lagi ya di tap-tap layarnya. Guru-guruku izin sebentar, saya tetap monitor tapi saya mute. Pak Dalbo luar biasa, aman lah ada Pak Dalbo. Saya ada kegiatan setengah jam lah, nggak lama. Lanjut, tapi saya tetap monitor, cuman tidak buka mute. Lanjut Ustadz. Silakan Ustadz Tahta. Mute Ustadz. Iya, jangan cerewet ya Bang Dalbo. Oke. Jadi gini. Jadi ucapan Bapak Pendeta ini tidak salah. Keselamatan datang kepada melalui Yesus. Kan tadi dari awal sudah aku bilang, Tuhan mengutus para nabi ini sebagai juru selamat. Coba baca kisah para rasul juga. Musa penyelamat. Ya. Begitu juga Yesaya 19:20. Ketika orang ini berseru kepada Tuhan karena penindasan orang-orang zalim, maka Tuhan menyelamatkan dengan mengutus seorang juru selamat. Misalnya di zamannya Musa ada penindasan, yaitu Fir'aun menindas orang Israel. Maka Tuhan mengutus seorang juru selamat, ya Musa. Maka Musa ini juru selamat. Zaman itu kalau ingin selamat dunia akhirat melalui Musa. Musa lah jalan satu-satunya. Masa ada yang lain? Wong Tuhan mengutus Musa. Nah, Musa ini, para nabi ini diutus untuk menyelamatkan manusia Israel khususnya, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia atas penindasan Fir'aun, selamat di akhirat masuk surga kekal. Nah, caranya menyelamatkan di dunia, kalau Daud ya berperang lawan orang-orang zalim. Musa yang menyelamatkan Israel dari Fir'aun, ya dibawa pergi oleh Musa. Begitu juga Yesus, seorang juru selamat. Sebagaimana Musa saat itu Israel tertindas, tidak nyaman lagi karena ada di kuasanya Romawi gitu. Maka Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana Musa, ya siapa? Yesus. Hanya saja Israel menolaknya.
Maka Yesus ini ibaratkan tidak sesukses Musa. Kalau Musa bisa menyelamatkan Israel dari orang-orang penindas, selamat Israel dari Fir'aun. Juga menyelamatkan mereka supaya kekal di surga karena mengenalkan Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka percaya. Berarti di zamannya Musa ini berhasil menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, kalau Yesus, maaf ya, sebenarnya kami tidak bisa membeda-bedakan karena ini dialog. Secara logika Yesus ini gagal. Gagal apanya? Dua-duanya. Contohnya, menyelamatkan Israel dari penindasan, malah dia yang ditindas. Ya. Terus menyelamatkan Israel tetap kekal di surga karena dia ditolak, ya sudah. Nah, untuk Kristen ini bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Markus 12:29 mengenal satu-satunya Allah. Ya, atau memperkenalkan Tuhan itu Esa. Dan mengenalkan Allah satu-satunya Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan, Yesus utusan. Jadi Kristen jangan menganggap kami ini selamat mengikuti Yesus. Tidak. Karena mereka ini malah mentuhankan Yesus. Sedangkan Yesus oleh Tuhannya diutus supaya manusia umatnya kekal di surga dengan cara mentuhankan Allah saja satu-satunya. Nah, Kristen malah mentuhankan Yesus. Nah, ini salahnya. Yang kedua, Allah mengutus anak firman, enggak. Kalau kita pakai data ya, firman ini tidak pernah menjelma. Firman ini perkataan Tuhan yang mana perkataan ini diberikan kepada para nabi atau utusan. Nanti utusan ini menyampai firman Tuhan. Contohnya Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas menyampaikan firman. Nah, Yesus kan ngaku sudah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti dia sudah punya kewajiban menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dia menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena sudah dia terima, maka tugas dia menyampaikan ke umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa isinya firman itu? Ajaran, perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak, dan dipraktek Allah Ta'ala fi kitabillahil karim. Apa isinya? Perintah. Perintah apa? Ibadah. Contohnya perintah sholat, aqimi sholat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memperkenalkan Tuhan Esa, kul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak bisa dilihat, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Ada di mana dia? Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, jadi Allah itu dekat dengan kita. Mana datanya dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan mereka kalau mereka minta kepadaku. Dekatnya seperti apa? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Maksudnya apa? Allah itu meliputi segalanya. Jadi tidak butuh tempat. Wong sudah meliputi semuanya. Jadi Bapak Pendeta, firman itu ajaran disampaikan ke Yesus, oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah firman jadi manusia. Ya, Allah berfirman, itu sifat. Jangan dikatakan gini, firman bersama-sama dengan Allah. Lalu sifat firman itu sama dengan gini, Tuhan berfirman, Tuhan kuasa, Tuhan melihat, Tuhan
mendengar. Ini sifat ini, mendengar, berbicara, kuasa, berkehendak. Ini sifat. Jangan dikatakan Allah kuasa. Kuasanya menjelma jadi manusia. Ya tidak mungkin. Wong ini sifat. Allah mendengar, pendengarannya menjadi manusia. Ya tidak mungkin. Allah berfirman, firman jadi manusia. Ini sifat menyatu. Sama dengan saya. Saya ini tahta, melihat, ya mendengar, berbicara. Ini udah tidak bisa, jangan dipisah-pisah, sudah tidak bisa. Ini sifat. Ya, jadi banyak kesalahan orang-orang Kristen memahami data-data di dalam kitab suci. Ya, karena sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar samawi. Ya, nah, gitu aja dulu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Tata, Bang Dalbo. Nah, Alkitab sudah menyatakan bahwa dengan Tuhan Yesus dengan mengakui Tuhan Yesus dalam hatinya, kita diselamatkan. Bagaimana kita mencari keselamatan? Alkitab katakan bahwa Allah telah mengeruniakan atau Allah telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang tadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayakan kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan telah mengaruniakan hidup kekal di dalam kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anak siapa? Anak Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jadi kita bukan meminta karunia lagi, tetapi kita ada di dalam karunia, anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup, hidup kekal. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa bagaimana kita boleh dapat selamat. Ya, Yohanes 5 ayat 24 dikatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Ya, kematian kita karena dosa telah memindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Karena dosa itu dari keinginan kepada dosa, ke dosa kepada maut. Ya. Dari keinginan kita manusia kepada terseret ke dalam dosa mengakibatkan maut. Nah, bagaimana Tuhan memindahkan? Karena dipercaya kepada anaknya, percayakan kebangkitannya, mengakui segala dosa kita, dan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, dia yang mengutus aku, mengutus Yesus, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada terangnya yang ajaib, kepada hidup kekal. Nah, ini dan Kristus yang dalam kamu itu akan memperoleh pengharapan atau pengharapan kemuliaan yang akan datang. Ya, kita belum lihat kemuliaan yang akan datang, tetapi pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Dan Alkitab katakan kematian akan terjadi di akhir zaman. Penghakiman akan terjadi di akhir zaman. Semua yang mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Ya. Alkitab katakan di dalam Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, ayat 14 dikatakan Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Nah, ayat 15, dan orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, percaya kepada anaknya. Ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api. Nah, ini ada penghakiman karena tidak mengakui anak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Ustaz Tata. Termenung. Ustaz, termenung. Ya.
Dari tadi Pak Pendeta ya diulang-ulang. Jadi kalau ingin selamat, mengakui Yesus, ya percaya kepada Yesus. Tapi yang Bapak Pendeta tidak teliti, percaya sebagai apa? Bahkan dijawab sendiri oleh Bapak Pendeta, bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, mendengarkan perkataanku, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia itu kan Allah, Tuhan. Ya. Berarti di ayat itu Bapak Pendeta seharusnya tahu, percaya mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Berarti kedudukan Dia itu utusan. Ya, terus tadi bahkan memperoleh hidup yang kekal. Nah iya, barang siapa yang mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, memperoleh hidup yang kekal. Lagi-lagi utusan. Dalilnya dalam Yohanes 17:3 kan, terus Yohanes 5:24, terus Matius 19:16. Cuma salahnya Kristen ini, ya ibaratkan gini, salahnya dia terbalik, Yesusnya yang dituhankan. Jadi kalau ingin percaya, memang jelas orang kalau ingin selamat melalui Yesus, di zamannya Yesus. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, apa yang beliau sampaikan dalam hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mendengarkan perkataanku, itulah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad, tidak mengikutinya, dialah yang tidak mau. Dia sama seperti Yesus. Barang siapa yang mendengarkan aku, ya dia selamat. Nah kenapa kok Nabi Muhammad dan Yesus ini harus didengarkan? Karena mereka ini punya tugas dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus didengarkan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Begitu juga Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan bukan dari dirinya, tapi firman Tuhan. Sehingga jalan ada pada Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus, jalan ke surga ada pada Yesus. Dan Yesus sudah memberikan kepada Israel. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sudah diberikan. Cuma mereka menolak. Malah dia mau dibunuh. Sehingga mereka ditinggalkan. Tongkat kerajaan akan berpindah. Ya. Tidak akan ada pada dirimu lagi. Bahkan di dalam Yesaya gitu tuh ya. Apa di situ? Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Kenapa? Israel ini ditinggalkan oleh Tuhan karena suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Siapa yang rendah ditinggikan? Arab. Arab sebelum Nabi Muhammad diutus jahiliyah. Nah, ketika Arab jahiliyah berarti kan rendah. Israel ditinggikan karena ada utusan di situ. Nah, karena mereka suka membunuh para nabi, tinggi direndahkan. Allah gantikan ke negara Arab yang jahiliyah dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi tinggi Arab. Gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada data-datanya. Nah, untuk menebus dosa ini, semua ajaran para nabi itu bertobat. Misalnya dari Nabi Adam. Adam ini tidak punya dosa. Lalu dosa ini ada ketika dia melakukan apa? Jangan kamu makan buah ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Lalu dia makan. Akhirnya Allah murka, diusir dia. Dosa kan? Salah kan? Lalu Adam ini bagaimana caranya dia menghilangkan dosa itu? Maka dia disuruh bertobat oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci, tidak punya dosa. Kapan dosa itu ada pada kita? Ketika kita sudah balik lalu berbuat dosa.
Misalnya mencuri, membunuh, minum minuman, berzina, atau yang dilarang Tuhan. Kita dosa ada ketika melakukan. Adam juga gitu, ada ketika melakukan. Nah, caranya kalau kita ingin menebus dosa, menghilangkan dosa, Adam bagaimana caranya menghilangkan dosa? Bertobat dia. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Begitu juga kita dengan bertobat. Ini semua ajaran para nabi. Coba, apa kata Yesus? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan di dalam Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga. Nah, jadi semua ajaran samawi itu sama. Bahwasanya menghilangkan dosa ini dengan bertobat. Kenapa dengan bertobat? Karena Adam dulunya bertobat juga. Yang kedua, karena Tuhan Maha Pemaaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adam berdosa, lalu Allah sucikan dia karena dia bertobat. Begitu juga kita. Kalau kita ini orang pendosa, turutin kakek kita. Siapa? Adam. Bertobat. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Bagaimana caranya tobat? Kalau dalam Islam istighfar, minta ampun. Begitu juga Yesus dalam Lukas 11 mengajarkan minta ampun, istighfar. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi antara kita ini dengan Adam sama turun temurun. Tidak ada dosa gini. Ya udahlah Tuhan, karena Adam berdosa, nanti anak cucunya juga berdosa. Kamu nanti turun ya, nanti saya sembelih supaya dengan dosanya, dengan darahmu Tuhan, kami tertebus dosa. Gak ada kayak gitu itu. Ya, Tuhan ini Maha Pemaaf, sehingga mengampuni dosa kalau hambanya minta maaf, minta ampun, istighfar. Ya, ingin membuktikan bahwa silakan kalian mau berdosa apapun, ya. Maka caranya kalau kamu ingin kembali kepada Allah, bertobatlah. Kalau dosanya besar, tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Intinya dia menyesal apa yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Lalu ganti perbuatan-perbuatan. Dulu dia peminum homer, berhenti, menyesal, lalu dia ganti dengan amal-amal yang baik. Sehingga nanti al-hasanat yudhibna syai'at. Perbuatan-perbuatan baik menghapus kejahatan, kejelek-kejelekan masa lalu. Gitu caranya ya, ajaran samawi itu. Oke, lanjut. Keren. Jadi Pak Dalbo ya, Islam itu gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Luar biasa memang Pak Pendeta. Lah, ini Pak Pendeta yang salah, Yesus yang nanggung. Lanjut. Sebelum lanjut, supaya kita mendapatkan poinnya, artinya konsep keselamatan di Islam itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Tatta. Sebenarnya begitupun juga di Pak Pendeta. Cuma Pak Pendeta sekali-kali jabarkan bahwa untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus ini sebagai apa. Nah, kalau di dalam Islam Ustadz Tatta sudah menjabarkan bahwa kita harus mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan menyembah kepada Allah. Nah, silakan supaya kita dapat poinnya. Lanjut Pak Pendeta. Oke, makasih semua Bang Tata, Bang Dalbo, Bang Buya. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita ini adalah keselamatan yang bukan karena usaha kita, tetapi semua karena pemberian. Bukan karena usaha pekerjaan kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, tadi ditanya, beriman kepada siapa? Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat
4 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Kita belum mengerti Allah Tuhan bagaimana, tetapi Dia telah mengaruniakan roh pengertian di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Kita boleh mengerti dan kami boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati, maka kita beroleh keselamatan. Nah ini. Nah, juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3 dalam 1 Yohanes 3:3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Percaya kepada Yesus kita disucikan. Percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Bang Tata. Oke, izin menanggapi bisa Ustadz? Silahkan Ahijimen, tapi paling lama 2 menit ya. Enggak gini. Ya, tapi sebelum menanggapi mungkin ke Ustadz Tahta dulu biar enak. Silakan Tad. Ya habis ini Jimen tak kasih kesempatan. Ini terakhir ya. Habis ini biar Bapak Pendeta itu banyak menginjilin banyak orang di sini ya. Sehingga habis saya Jimen. Ini adik saya ya. Tapi ya Ustadz enggak apa-apa ini kan Ahijimen ini dulunya mantan jemaat. Ini sekarang menginjili pendetanya, bahaya ini, bahaya. Lanjut Ustadz, lanjut Tad. Habis ini langsung Jimen saya nyimak. Pertama gini. Memang orang selamat itu pilihan Allah memang, bukan usaha kita. Maksudnya gini loh, itu hidayah itu di Islam ada juga. Contohnya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi orang ini ya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan menemukan kebenaran. Karena hidayah itu pemberian Allah. Makanya ketika Rasulullah itu mengharapkan paman-pamannya itu menerima Islam, apa kata Allah? Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan, hidayah itu urusanku. Kalau aku memilih, ya mereka dapat. Kayak Jimen gini nih. Ini dipilih oleh Allah. Sama dengan Pak Pendeta katakan, Tuhan yang memilih kita katanya. Ya memang itu hidayah maksudnya. Ya, usaha apapun, makanya kadang-kadang ada orang penghujat dia. Tiba-tiba masuk Islam. Ada juga sopan terus, tidak dapat hidayah. Karena memang hidayah itu pemberian Allah. Bahkan seorang nabi pun gak bisa memilih. Andai kan bisa, enak. Yesus tidak harus dibunuh itu. Yesus diutus karena dia kuasa. Ayo terima aku, ayo. Enak kan? Tapi karena hidayah itu urusan Allah. Mau kayak apapun, sebaik apapun Yesus, ditolak oleh umatnya. Karena bukan urusan Yesus. Yesus hanya menyampaikan, Allah yang mengutus, yang menentukan. Makanya kita debat ini, saya paling gak suka. Tata, kalau kamu bisa menjawab saya mu'alaf, gak perlu. Itu urusan Allah. Tugas saya menyampaikan kebenaran, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mau kamu mu'alaf atau tidak, itu bukan urusanku. Gitu. Jadi santai kita dialog. Ya, gitu. Jadi Pak Pendeta, Allah memilih itu maksudnya apa? Di Islam juga ada. Ketika Allah sudah memilih orang ini, sebenci apapun dia kepada Islam, pasti dia akan menemukan kebenaran dan menerima Islam. Karena Allah yang memilih. Bahkan juga ada